Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvita Septiana Putri dengan NIM 23010200010. Saya dari kelompok A02 Kampung Baru yang diampu oleh Bapak Den Industriwan MSC dan kawan-kawan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Yang pertama yaitu observasi, yang di sini ada beberapa dokumentasi bersama tim kelompok saya. Yang pertama, kami berkunjung ke Pelantar yang ada di Kampung Baru. Setelah itu, terdapat pula gerbang Kampung Baru yang telah kami kunjungi. Nah, dan di Kampung Baru itu saya menemukan kandang ayam yang kurang layak. Nah, dan di situ kami berdiskusi juga bersama warga yang ada di Kampung Baru tersebut. Setelah itu, ada design thinking. Di sini terdapat dokumentasi EDP pada tanggal 19. Itu saya melakukan menempelkan sticky notes yang sudah saya dan tim kelompok saya buat, yaitu menuliskan beberapa masalah yang ada di Kampung Baru, serta kami menentukan tiap orang mendapatkan satu kategori, dan di situ juga kami membuat solusi dari masalah yang kami dapatkan itu. Nah, pada tanggal 26 di situ kami membuat sketsa per kategori yang sudah kami buat sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa gambar sketsa dari beberapa kategori yang telah kami buat dari kategori infrastruktur, kelautan, benda fungsi, serta makhluk hidup. Nah, di sini saya telah menentukan sketsa final yang telah saya buat, yaitu kandang ayam yang memiliki pintu otomatis. Nah, pada state of art di sini, perbandingan antara punya saya dengan yang sudah ada ialah pada gambar sebelumnya hanya menggunakan satu pintu saja, dan ia menggunakan sensor LDR, sedangkan punya saya menggunakan ESP32 dan servo. Nah, ini adalah desain prototipe virtual 3 dimensi yang telah saya buat. Terdapat dua pintu karena ayam jantan dan ayam betina dipisahkan. Selanjutnya, terdapat prototipe nyata yang telah saya buat, yaitu kandang ayam pintu otomatis yang terbuat dari kardus bekas serta ESP32 dan servo yang telah saya rakit. Terdapat juga bahan lainnya, yaitu breadboard yang digunakan untuk menempelkan ESP32 dari ESP32 terhubung ke kabel jumper, dan kabel jumpernya juga menghubungkan ke servo. Setelah itu, dari ESP32 menyambungkan lagi dari kabel mikro ke laptop supaya servo yang telah dipasangkan bisa bergerak sesuai yang telah ditentukan. Nah, di sini saya mendapatkan 3 user testing dan user experience. Selanjutnya, di sini saya buat tabel hasil resume dari 3 user yang telah saya wawancara. Ada beberapa kriteria penilaian, yaitu pertama, apakah mudah diciptakan? Nah, jawaban dari user pertama yaitu menurut saya sih gampang, alatnya tidak ribet dan bisa dirakit sendiri. User kedua, gampang aja asal ngerti dikit soal listrik dan sensor. Sedangkan user ketiga ya lumayan mudah asal ada alatnya dan tahu cara merakitnya. Untuk pertanyaan kedua, apakah murah atau bahkan gratis? Kenapa? Jawaban dari user pertama, mungkin masih terjangkau, cuma pakai alat sederhana yang gampang dicari. User kedua masih terbilang murah karena menggunakan dua sensor dan beberapa bahan lainnya. Sedangkan user ketiga ya mungkin agak sedikit mahal karena dua sensor bisa menghabiskan 100 ribuan. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ramah lingkungan dan kenapa? Untuk jawaban user pertama, ya listriknya kecil banget, gak boros energi. User kedua, ramah lingkungan, gak bikin limbah atau polusi. Sedangkan user ketiga, ya karena hemat listrik dan bisa pakai tenaga surya. Untuk pertanyaan keempat, apakah mudah dioperasional oleh masyarakat? Jawaban dari user pertama, gampang banget, pintunya buka sendirinya. Untuk user kedua, mudah banget, gak perlu harus menutup pintu secara manual. Sedangkan user ketiga, ia otomatis jalan sendiri, nggak ribet. Dan untuk pertanyaan kelima, apakah kecil biaya perawatannya dan kenapa? Jawaban user pertama, nggak perlu sering diperbaiki, alatnya awet. User kedua, iya perawatannya ringan, paling bersihkan sensornya saja. User ketiga, iya biayanya kecil banget, nggak repot mengurusnya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kan
Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kandungan ilmu teknik dan mata kuliah masyarakat cerdas dan jelaskan? Untuk jawaban user pertama, ada, ini nyambung sama pelajaran tentang alat otomatis dan sensor gerak. Sedangkan user kedua, ada banget soalnya ini gabungan antara teknologi dan ide kreatif buat bantu masyarakat. Sedangkan user ketiga, iya karena alat ini contoh nyata penerapan ilmu teknik buat bikin masyarakat lebih cerdas dan efisien. Mungkin sekian penjelasan mengenai seminar proposal masyarakat cerdas kelompok A02 Kampung Baru mengenai kandang ayam otomatis. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.